Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saumnya berjalan dengan lancar, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga semua rizkinya berkah. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam perihal kehidupan orang-orang soleh zaman terdahulu. Nabi menceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada seorang soleh yang menjual tanah karena dia membutuhkan uang. Pada saat yang bersamaan, ada juga seorang soleh yang ingin membeli tanah karena ia ingin membangun rumah. Terjadilah transaksi jual beli di antara mereka berdua. Masya Allah. Nah, kemudian setelah terjadi transaksinya halal, thayyib, berkah, maka berpindah tanganlah tanah tersebut dari milik si penjual menjadi milik si pembeli. Nah, si pembeli ingin membangun rumah di atas tanah tersebut, maka dia panggillah tukang dan dia suruh menggali untuk membangun pondasi rumah. Namun beberapa saat menggali, para tukangnya mengatakan kepada pemiliknya, yaitu kepada pembeli, "Wahai tuan, kami menemukan sesuatu di tanah Anda." "Oh, apa itu? Kami tidak tahu, tapi ini seperti peti kayu yang besar." Akhirnya coba digali lagi dan kemudian angkat ke atas. Nah, setelah digali lagi, kemudian digotong beberapa orang, diangkatlah ke atas peti tersebut. Kemudian kata tuan itu, "Tolong buka." Nah, setelah dibuka terkejut bukan kepalang. Kenapa? Karena isi daripada peti tersebut itu adalah harta yang melimpah ruah. Ada emas, ada permata yang jumlahnya sangat banyak sekali dan secara nominal itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan tanah yang dia beli. Akhirnya langsung dalam benaknya dia mengatakan ini pasti milik si penjual. Akhirnya dia meminta kepada tukangnya, "Yuk kita angkat ke tempat si penjual tersebut." Nah, mereka datang ke tempat si penjual tanah tersebut. Sampai di rumah tersebut, diketuklah pintunya, diucapkan salam, dan kemudian dia menyapanya dan mengatakan, "Ada apa?" Kata si pembeli, "Saya ingin berbicara tentang tanah yang sudah saya beli." Kata si penjual, "Loh, bukannya sudah selesai? Anda sudah membayar dan saya sudah serah terimakan tanahnya." "Betul, tetapi ada satu hal yang masih mengganjal, yaitu peti ini. Peti ini milik Bapak, saya akan mengembalikan peti ini." Nah, si penjual tadi mengatakan, "Oh, mohon maaf, saya tidak punya peti seperti itu." "Aduh, coba tolong Bapak ingat-ingat," kalau bahasa kitanya. "Tuan ingat-ingat, dibuka dulu isinya apa." Lantas si pembeli meminta kepada para tukangnya, "Tolong dibuka peti tersebut." Nah, ketika dibuka, terkejut bukan kepalang si penjual tersebut karena isi daripada peti itu emas permata yang luar biasa banyaknya, yang secara nilai mungkin berpuluh-puluh kali lipat harganya dibandingkan dengan tanah yang dia jual. Kemudian dia mengatakan, "Masya Allah, demi Allah saya tidak punya harta sebanyak ini, dan untuk apa saya memendam harta seperti ini di tanah saya tersebut." Lantas kemudian si penjual mengatakan, "Tapi tuan, saya menemukan harta ini di tanah yang saya beli dari Anda, dan saya baru membelinya kemarin beberapa hari yang lalu saja. Maka tidak ada alternatif lain kecuali saya kembalikan kepada Anda. Karena saya sebagai pembeli, saya tidak berhak untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak saya." Apa kata si penjual? "Tuan, maaf, saya ketika menjual tanah ini, saya juga menjual tanah ini beserta seluruh isi-isinya, termasuk kalau Anda mendapatkan harta ini di dalam tanah tersebut, berarti ini adalah milik Anda." Kemudian kata si penjual, "Tidak bisa, wahai penjual, saya tidak mungkin bisa menerima sesuatu yang bukan milik saya." Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian disayangi Allah, kedua-duanya bersikukuh dan bersikeras. Tidak ada yang mau menerima harta tersebut karena penjualnya orang soleh dan pembelinya pun orang soleh. Akhirnya karena tidak ada titik temu di antara mereka berdua, mereka pun ke hakim. Lantas kepada sang hakim, mereka mengajukan gugatan, sama-sama menggugat. Apa gugatannya? Tidak ada yang mau menerima harta tersebut dan pengen supaya harta itu adalah mitranya yang menerima. Kata penjual, sebaiknya pembeli yang menerima. Kata pembeli, sebaiknya penjual yang menerima. Mereka tidak mau menerima sama sekali. Hakim pun bingung. Hakim mengatakan, "Tanah ini awalnya milik siapa?" "Milik si penjual, wahai hakim." "Berarti kembalikan harta ini milik penjual." Kata penjual, "Wahai hakim, saya berpuluh-puluh tahun punya tanah ini, tidak pernah saya membeli emas apalagi menyimpannya di sini. Saya tidak mau menerimanya karena bukan hak saya. Ini kembali kepada pembeli saja." Kemudian kata hakim, "Wahai pembeli, untuk kamu saja." Kata pembeli, "Demi Allah, wahai hakim, saya tidak mungkin menerima harta ini karena saya ketika membeli tanah, saya membeli tanahnya dan saya tidak tahu kalau ada isinya seperti ini." Kemudian hakim bingung dan kemudian kata hakim, mungkin kalau bahasa kita sekarang, sidang diskors. Akhirnya sidang diskors. Dan kemudian setelah beberapa saat dipanggil lagi mereka berdua, lantas hakim yang bijak dan soleh juga bertanya kepada mereka berdua, "Wahai penjual, apakah kamu punya anak?" "Punya, wahai tuan." "Laki-laki perempuan?" "Laki-laki." "Berapa usianya?" "Sudah siap menikah." "Wahai pembeli, apakah kamu punya anak?"
punya wahai Tuhan. Laki-laki perempuan, perempuan. Berapa usianya? Sudah siap untuk menikah. Kata hakim apa? Kalau begitu, nikahkan putra kalian dengan putri kalian, kemudian setelah mereka menikah, berikan harta ini kepada mereka untuk biaya hidup mereka berdua. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini sungguh kisah nyata yang terjadi, yang dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya, urgensinya kita amanah dalam masalah harta. Kita tidak mengambil harta dengan cara yang batil. Terlebih kita sedang berada di bulan Ramadan. Ingat bahwa esensi Ramadan kita meninggalkan apa yang diharamkan Allah, dan salah satu yang diharamkan Allah adalah mengambil harta milik orang lain. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan harta dan rizki kita semuanya berkah fid din wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.